Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik Battle Kids dan juga Proskoneo Kids. Hari ini gimana kabarnya semua? Luar biasa tuh karena siapa sih? Karena Tuhan Yesus. Wah, pagi ini spesial banget ya. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuji, menyembah, bahkan nanti kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, yuk semuanya yang lagi di rumah, yang lagi bermain-bermain, kita stop dulu, kita mau siapin hati, pikiran, dan juga kita mau sembah Tuhan. Sekarang, mari semua lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau hadir memenuhi hati kami, dan dimanapun kami berada, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari siapkan hati kita mau naikkan pujian yang berkata, selamat pagi Bapa. Biarlah kita boleh mengatakan bahwa Tuhan Yesus Allah yang baik. Sama-sama Kanoni katakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan kita, haleluya. Tuhan Yesus baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Belajar untuk sembah Tuhan kita. Tuhan Yesus hadir saat ini. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
Ini kami Tuhan, kami mau lebih siap lagi memuji Engkau. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin, kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau hadir di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua anak-anak yang siap sama-sama dengan Kanoni katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Sekarang semuanya senyum ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yuk, saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mau jalan ke kiri, Tuhan ada. Jalan ke kanan, Tuhan ada. Bahkan Tuhan ada di sekeliling kita. Yang mau jalan-jalan sama Tuhan, ayo semua lebih semangat lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Lagi. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Nah anak-anak, adik-adik semua, hari ini kita punya tema yang luar biasa. Temanya Best Friend Forever. Kalau Kanoni tanya, kira-kira best friend-nya kalian siapa? Oh, ada yang bilang kakak, ada yang bilang adik, ada yang bilang temennya ya. Tapi kalau Kanoni, siapapun best friend-nya Kanoni di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkan best friend-nya Kanoni yang di atas. Namanya Tuhan Yesus. Disukanya Kanoni ada, saat Kanoni sedih, Tuhan Yesus selalu ada. Dan itu berlaku buat kita semua. Tuhan Yesus, sahabat kita semua. Kita mau naikkan pujian ini yang berkata, ada satu sobatku yang sangat spesial. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Kita ulangi pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sebut namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi panggil namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Anak-anak, adik-adik semua silakan duduk. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk semua tetap dalam hadirat Tuhan, tetap harus menghormati Tuhan Yesus, amin. Kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Christine di tahun baru ini. Belum terlambat kalau Kak Christine ucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik dan juga keluarga yang ada di rumah. Kak Christine percaya kalau tahun ini adalah tahun sukacita, tahun mujizat, tahun kemenangan. Amin, amin. Harus semangat. Kalau tahun baru anak-anak sekolah minggu itu harus semangat. Setiap hari harus semangat, harus bersukacita. Nah, adik-adik sebelum Kak Christine cerita, adik-adik duduk yang manis dulu, tidak usah kesana kemari dulu, pokoknya harus duduk yang manis, tidak lama Kak Christine cerita, oke? Nah, seperti biasa, sebelum Kak Christine cerita, sebelum Kak Christine cerita firman Tuhan ya maksudnya, Kak Christine mau tanya sama adik-adik semua di rumah, siapa adik-adik yang punya sahabat? Yang punya sahabat yang baik pastinya kan. Kalau teman banyak ya, kalau teman-teman itu biasanya banyak, tapi kalau sahabat itu palingan hanya 1, 2, beberapa orang lah, palingan tidak banyak seperti teman. Ada yang punya di sini? Pasti punyalah semua, mau laki-laki, mau perempuan pasti punya sahabat. Kak Christine bedanya sama teman apa ya? Ya tadi Kak Christine bilang kalau teman itu banyak, tapi kalau sahabat itu ya palingan hanya 1, 2 orang. Dan kalau sahabat itu lebih dekat dengan kita daripada teman. Kak Christine kasih contoh ya. Kak Christine punya sahabat dari SMP, SMA sampai kuliah, sampai tamat kuliah, sampai sekarang Kak Christine masih bersahabat, namanya Siska. Kita waktu itu satu sekolah, satu tempat duduk. Terus Kak Christine punya teman banyak, teman satu kelas, teman satu sekolah. Tapi kalau sahabat itu cuma sama dia saja. Nah, sahabat itu pasti adik-adik punya sahabat yang kenal adik-adik lebih dekat daripada teman. Betul kan? Pasti sahabat itu
eh, kemana-mana selalu sama-sama. Misalnya kalau adik-adik punya sahabat di sekolah, itu biasanya pergi ke kantin sama-sama kan. Mau kemana-mana selalu sama-sama. Ya, mau duduk pun mintanya sama-sama. Senang sekali kalau satu kelompok sama dia kan. Kerja tugas sama-sama pasti. Kalau yang perempuan biar mau pergi ke WC minta ditemani kan. Sama dengan Kak Christine, dengan sahabatnya Kak Christine itu. Kalau teman tidak terlalu dekat seperti itu. Nah, kalau sahabat juga itu lebih tahu dengan kita, tahu kekurangan kita, tahu kelebihan kita, tahu apa yang kita suka. Kita suka makan apa, suka games apa, suka apa lagi, suka film apa. Pokoknya dia lebih tahu daripada teman. Kan dia tahu kalau kita sedih, dia tahu bikin kita senang, kan itu namanya sahabat. Nah, tapi adik-adik, sebaik-baiknya sahabat kan, selamanya kita bersahabat kan, pasti kita itu berkelahi. Kan pasti ada saat dimana kita berkelahi dengan teman atau kita pisah misalnya kita pisah sekolah, kita tidak sama-sama lagi sekolah, kita pisah kayak Kak Christine, kita pisah kota, dia di Surabaya, Kak Christine di Palu kan, kita bisa mungkin karena berkelahi kan. Banyak sekarang contoh-contoh sahabat yang akhirnya berkelahi, yang pisah karena banyak hal, pokoknya karena masalah. Nah, sebaik-baiknya sahabat pasti akan baku pisah. Nah, pasti akan tidak bersahabat lagi, pasti ada kekurangannya. Tapi Kak Christine mau itu kabar buruknya. Tapi kabar baiknya ya, hari ini Kak Christine mau kasih tahu, kita punya sahabat yang terbaik ya. Yang kita mau dalam keadaan susah, mau keadaan senang, mau dalam keadaan sakit, dia selalu ada untuk tolong kita. Bahkan di saat kita membutuhkan dia, kapan saja, di mana saja, pasti dia selalu ada. Dan bukan hanya itu yang dia berikan, tetapi nyawanya, dirinya sendiri dia berikan untuk kita. Yang sebenarnya kita ini berdosa, kita ini kalau orang berdosa sahabatnya sama siapa? Pasti sama iblis, pasti sama setan. Ada yang mau sahabatan sama setan, sama iblis? Tidak mau. Nah, karena begitu besar kasihnya ini, sahabatnya kita ini, sampai dia mau mati untuk kita dan menyelamatkan kita, memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Siapa dia? Ya betul, Tuhan Yesus. Yuk, ayo Kak Christine ajak semuanya adik-adik buka di Injil Yohanes ya, di kitab Perjanjian Baru. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12. Kita mulai ayat yang ke-13 saja ya. Ke-13, baca sama-sama dengan Kak Christine. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sampai di situ. Siapa pribadi, siapa sahabat yang memberikan nyawanya untuk kita? Cuma dan hanya Tuhan Yesus. Lanjut ya. Ini kata Tuhan Yesus ayatnya yang ke-14. Kamu adalah sahabatku. Siapa kamu? Kita semua. Kak Christine, adik-adik adalah sahabat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada lanjutannya loh. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan
Nah, jadi sedangkan sahabat di dunia saja ya, misalnya kenapa adik-adik mau bersahabat sama sahabatnya adik-adik? Contohnya Kak Christine, kenapa Kak Christine mau bersahabat sama sahabatnya Kak Christine, Siska itu? Karena dia baik, lebih baik daripada teman-temannya Kak Christine. Karena dia care, karena dia lebih peduli dengan Kak Christine daripada teman-teman yang lain. Nah, begitu juga Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sudah memberikan nyawanya untuk kita, maka sebagai seorang sahabat, Kak Christine dan adik-adik harus menjadi sahabat yang terbaik juga untuk Tuhan Yesus. Kak Christine, bagaimana caranya? Seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus. Bagaimana cara cari tahu perintah-perintahnya Tuhan Yesus? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Kan Tuhan Yesus, contohnya Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Terus Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia. Ada lagi firman Tuhan yang bilang tetaplah berdoa. Jadi kita itu harus rajin berdoa. Kalau sahabat di dunia saja, kalau tidak ketemu satu hari itu rasanya rindu sekali. Bagaimana dengan Tuhan Yesus, sahabat sejati kita, sahabat yang begitu baik dengan kita, sahabat terbaik kita. Bagaimana cara untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Yaitu lewat berdoa. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita semua sahabatnya. Bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus berjanji akan menjemput kita semuanya, dan nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kekekalan di surga nanti. Siapa yang bangga punya sahabat seperti Tuhan Yesus? Saya dong, Kak Christine dong, kita semuanya harus bangga. Karena Tuhan Yesus sahabat selama-lamanya di bumi dan sampai di surga nanti. Oke adik-adik semuanya, Kak Christine ajak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi sahabat yang terbaik juga buat Tuhan, yang selalu rajin berdoa, selalu rajin membaca Alkitab dan beribadah. Tuhan, ajar kami untuk menjadi sahabat-sahabat yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami percaya sepanjang minggu ini kami dan keluarga kami semuanya ada di dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.